dan dibesarkan di Penang, Malaysia, menikah dengan Pastor Poon Chek Yat, memiliki 2 putri yang sudah berkeluarga, dan beliau memiliki 4 orang cucu. Beliau sudah 38 tahun berkecimpung di dunia pendidikan, mulai dari memimpin kelas SMP, SMA, universitas, bahkan sebelum pensiun pun beliau pernah melayani sebagai Direktur Pelayanan Anak-anak, Keluarga, dan juga Wanita di Divisi Asia Pasifik Gereja Masai Advent Hari ke-7. Walaupun sudah pensiun sekarang, tidak ada kata pensiun buat seorang Dr. Sally karena dedikasinya yang sangat tinggi. Sampai saat ini pun beliau masih aktif membawakan berbagai seminar, pelatihan, dan masih melayani sebagai penasihat di Conference Gereja Advent di Singapura. Nah, dikarenakan beliau akan membawa webinar ini dalam bahasa Inggris, maka webinar ini akan ditranslate atau dialih bahasakan ke dalam bahasa Indonesia oleh Ibu Michi hari ini. Setelah Dr. Sally membahas mengenai topik kita hari ini, kita akan mempunyai sesi tanya-jawab Q&A. Bagi semua Bapak Ibu peserta Zoom di sini yang mempunyai pertanyaan, bisa diketik ya, nanti ada kolom chat di situ, bisa langsung silakan kalau keinget, misalkan Dr. Sally lagi membahas materi apa, bisa diketik dulu di kolom chat, nggak apa-apa, nanti akan dikumpulkan oleh panitia, dan akan dijawab semaksimal mungkin oleh pembicara di akhir acara pada sesi Q&A. Saya juga menghimbau nih Bapak Ibu sekalian, semua partisipan di sini ya, untuk boleh rename ya, untuk mengganti nama, sesuai dengan nama di form pendaftaran, supaya juga bisa lebih memudahkan tim admin untuk mendata. Misalkan kita dengan account namanya Zoom user, atau dengan Galaxy Tab, atau iPhone, atau apa. Nah, itu kami menghimbau untuk bisa diganti namanya dengan nama yang sudah didaftarkan. Ada juga virtual background yang sudah di-share oleh panitia, bagi yang berkenan untuk menggunakannya, boleh digunakan. Oke, tanpa menunda lagi, saya serahkan waktu ini kepada Dr. Sally untuk membawakan materi siang hari ini. Dr. Sally, I would like to pass the floor to you to start the presentation. Okay. Thank you very much and good afternoon from Singapore. Terima kasih banyak dan selamat siang dari Singapura. Yes, yesterday I was also talking. Ya, kemarin saya juga berbicara. Yes, but I was talking to a group in Melbourne. Namun saya berbicara kepada sebuah grup di Melbourne. And God was very good. Dan Tuhan itu baik. Why? Because my throat was feeling very uncomfortable. Kenapa? Karena sebenarnya tenggorokan saya sedang merasa sangat tidak enak. And I actually, whenever I speak, many times I will suck some lozenges, for my throat. Sebenarnya saat saya berbicara, karena leher saya kurang enak, saya menghisap permen leher, permen lozenges. But there was some changes at the last minute, and I was rushing, and I forgot to bring the lozenges. Namun ada perubahan di saat-saat terakhir dan saya buru-buru dan saya melupakan permen tenggorokan saya. And I told God in the taxi when I was looking in my bag, I couldn't find the lozenges. Dan saya berbicara, aduh Tuhan, bagaimana nih? Saya mencari-cari di taksi, dalam tas saya, dan saya tidak bisa menemukan permen itu. And you know what I told God? Dan Anda tahu apa yang saya bilang kepada Tuhan? I said, Lord, you promised in your word that where I am weak, you are strong. Saya bilang, Tuhan, Engkau pernah katakan dalam ayat-ayatmu, saat saya lemah, Engkau akan kuat. So I'm going to depend on you 100% today. Maka karena itu hari ini saya akan berserah 100% kepada Engkau, Tuhan. Yes. And that is why I firmly believe in prayer. Sebab dari itulah saya sangat-sangat percaya kepada kekuatan doa. Because I did not cough between 9 o'clock and 11 o'clock. Karena saya benar-benar tidak batuk dari jam 9 sampai jam 11. When I was speaking to the group in Melbourne. Saat saya berbicara kepada grup ini di Melbourne. Isn't he great? Bukankah ia luar biasa? Yes, I want to clap my hands for the Lord.
Saya ingin menepuk tangan saya untuk Tuhan. Yes, you can clap if you want to. Anda boleh menepuk tangan bila Anda ingin. Okay, let me share screen because this has a lot to do with what I want to tell you today. Izinkan saya share screen karena ini ada hubungannya dengan apa yang ingin saya ceritakan kepada Anda hari ini. Alright. You see, for all these seminars that we are doing, we are going to turn to the Bible because all these seminars, all these are based on the Bible itself and what God tells us. Oke, jadi untuk setiap seminar yang kita lakukan, kita akan kembali lagi kepada Alkitab karena semua dasar seminar ini adalah Alkitab. And it's based on the fact that I serve an all-powerful and mighty God who loves me. Dan ini pun dasarnya adalah karena kita berserah kepada Tuhan yang begitu maha kuasa, yang sangat mengasihi kita. And he loves you as well. Dan Allah juga mencintai Anda. And he's interested in every detail of our lives. Dan Allah itu menaruh perhatian kepada setiap aspek detail kehidupan kita. Even to my sore throat. Bahkan kepada tenggorokan saya yang sakit. And he lavished his grace on us. Dan ia tuh dengan berlebih-lebih memberikan kasih rahmatnya kepada kita. So that we can share it with others, like our children. Sehingga kita pun bisa memberikan kasih karunia itu, membagikannya kepada orang lain seperti anak-anak He kita. wants the best for us. Tuhan tuh menginginkan yang terbaik untuk kita. And he hears and answers when we pray. Allah pun mendengar dan menjawab doa-doa kita. Yes, all what we say will be based on this as a foundation of our faith. Jadi apa yang akan kita katakan ini berdasarkan pada ini semua sebagai dasar iman kita. Remember last week we looked at the slide. Ingat minggu lalu kita telah melihat slide ini. Yeah, for those of you who were not here, this is probably new to you. But these are the generations that have been determined. Untuk Anda yang baru pertama kali mengikuti seminar ini Anda bisa melihat di sini, ini adalah generasi-generasi yang telah dikategorisasikan. Yeah, I don't think any of us belong to the silent generation. Saya rasa tidak ada dari kita yang masuk dalam kategori silent generation. Yeah, some of you who are grandmothers are baby boomers like me. Dan beberapa dari Anda yang telah menjadi seorang oma masuk ke dalam kategori baby boomer seperti saya. Then we have Generation X. Kemudian kita mempunyai Generation X. Maybe some of you belong there. Mungkin beberapa dari Anda masuk dalam kategori ini. Then definitely we have Generation Y here. Dan yang pasti kita mempunyai generasi Y atau milenial di sini. Yeah, I think Priscilla is one of those, right? Dan saya rasa Priscilla adalah salah seorang dari millennials. Missy, are you one of them? Yes, saya juga generasi milenial. Then our children may be belonging to the Generation Z or Gen Z. Dan mungkin anak-anak kita masuk dalam kategori generasi Z atau kita bilang Gen Z ya, Gen Z. Or the Alpha generation. Atau generasi Alpha. Yeah. Last week we talked about the Alpha generation. Nah, minggu lalu kita membahas tentang generasi Alpha. And if you have missed that presentation, maybe you can find it on Facebook, right, Priscilla? Dan bila Anda tidak sempat mengikuti seminar itu, mungkin Anda bisa menemukannya di Facebook. Yeah, has it been uploaded? Apakah sudah di-upload? Not yet, Dr. Sally. Oh, okay. Maybe in time to come, you'll be able to find it on Facebook live. Nanti akan ada di-upload di Facebook. Well, today we are going to talk about Gen Z or Gen Z. Nah, hari ini kita akan membahas tentang generasi Z. Born between 1997 to 2009. Lahir di antara tahun 97 sampai 2009. They are between now people who are 12 or 13 years old up to 25 years old. They are young adults. Jadi mereka ini
orang-orang muda ya, yang berusia 13 sampai 25 tahun. And these are the very, very important years in a child's life, the teenage years. Dan ini adalah usia-usia masa-masa sangat penting dalam kehidupan anak, yaitu masa remaja. Now, we have devoted one of our seminars to talk about teenagers. Nah, kita telah mengutamakan satu sesi seminar kita untuk khusus membahas remaja. Yeah, on May 28, we are going to do session number 6, Riding the Rocky Road. Nah, tanggal 28 Mei kita akan melakukan seminar kita, yaitu Riding the Rocky Roads, melewati jalan berbatu. Yeah, and we are talking about discipline relating to this generation in particular. Dan nanti itu kita akan membahas khusus tentang disiplin untuk anak-anak usia ini. And so during these years of 13 to 25, the brain undergoes the most number of changes and adjustments. Jadi anak-anak usia ini, otak mereka itu mengalami perubahan yang sangat besar. Until they reach maturity. Sampai mereka menjadi dewasa. Yeah, some people think that, oh, the brain stops growing when the child is about 19. Ada yang berkata bahwa kira-kira otak itu berhenti berkembang setelah anak mencapai usia 19 tahun. But that is not correct. Tapi itu tidak benar. Yeah. Scientists recently discovered that the brain continues to develop until age 24. Jadi perkembangan terakhir adalah diteliti bahwa otak kita tuh terus mengalami perkembangan dan pertumbuhan sampai usia 24 tahun. So that is good news for us. Jadi itu adalah kabar baik untuk kita. We can continue to influence our generation Z until that age. Jadi kita masih tetap bisa memberikan pengaruh kita kepada generasi Z ini sampai usia itu. And this period in their lives is one of uncertainty and chaos. Jadi masa-masa kehidupan ini bagi mereka adalah suatu masa yang penuh dengan kekacauan dan ketidakpastian. In session 6, I will share more research about what is happening in Generation Z regarding brain development. Jadi nanti di sesi ke-6 kita, saya akan membagikan banyak research tentang apa yang terjadi dalam perkembangan otak generasi Z itu. So, parents of this generation tend to be what we call free-ranging parents. Jadi orang tua dari generasi Z ini banyak yang kita bilang sebagai orang tua free range. Itu seperti kalau ayam dilepas free range. Yes, they ask permission from their children for a lot of things. Mereka bahkan meminta izin kepada anak-anak mereka untuk banyak hal. They let them make choices. Mereka membiarkan anak-anak ini membuat pilihan. Maybe they might ask like, shall we have I don't know, rendang chicken for dinner? Kadang-kadang mereka bahkan menanyakan kepada anak mereka, aduh, apakah kita bisa makan ayam rendang malam ini? You see, in my generation, my children ate whatever I cooked. Anda tahu di generasi saya, di masa saya, anak-anak saya tuh memakan apa saja yang saya masak. Yes, I never asked them permission. Saya tidak pernah minta izin mereka. Of course, sometimes they would say, "Oh, mommy, I would like to eat spaghetti or something," and I said, "Okay, we will include that in the menu." Jadi ke suatu saat kadang-kadang mereka bisa meminta pada saya, aduh mama saya ingin makan spaghetti, dan saya bilang oke, saya akan masukkan itu dalam menu. But this generation of parents called a generation X or Y, they ask their children permission to do a lot of things. Namun orang-orang tua yang berasal dari generasi X atau Y ini meminta izin kepada anak-anak mereka untuk banyak hal. And of course, Generation Z has grown up
with a lot of exposure to the internet. Dan tentu saja anak-anak dari generasi Z ini tumbuh dengan begitu banyak exposure dari internet. So they are endlessly distracted. Jadi mereka selalu terdistraksi. But you know, Gen Z children are the most protected and most wanted generation. Namun generasi Z ini adalah generasi yang sangat diinginkan dan sangat dilindungi. Most of these kids are the result of planned pregnancies. Banyak dari anak-anak ini adalah hasil dari kehamilan yang direncanakan. So they are well loved. Jadi mereka sangat dicintai. And very cherished by their parents. Dan sangat dikasihi oleh orang tua mereka. So much so that sometimes the children become baby bosses in their homes. Kadang-kadang terlalu disayang sampai anak-anak ini menjadi seperti bos-bos kecil di rumah mereka. And they're always asking, what's in this for me? Dan mereka selalu bertanya, jadi apa untungnya ini untuk saya? And they might become more selfish than the other Dan mereka generations. cenderung menjadi lebih egois dibanding generasi lain. Maybe this doesn't describe your Gen Z child, but generally this is the trend that has been observed in developed Mungkin countries. kategori ini tidak bisa kita samaratakan kepada anak-anak kita, cuman itu adalah deskripsi umum untuk anak-anak generasi Z ini. Let's talk a little bit about today's Oke, culture. mari kita bicarakan tentang budaya sekarang ini. In today's culture, we have this concept called KGOY. Di budaya-budaya dewasa ini, kita mempunyai sebuah konsep yang disebut KGOY. I will explain this more in depth when we get to future seminars on Gen Z, seminar number 6 and seminar number 7, when we talk about the tech-wise family, okay? But we will briefly mention this idea of kids getting older younger. Jadi, istilah KGOY ini, kids getting older younger, adalah anak-anak yang terlalu cepat dewasa. Akan saya bahas di seminar ke-6 dan ke-7 lebih lanjut. Cuman akan saya bahas You know, sedikit di sini. there are a lot of ideas and experiences, certain facets of life, such as tragedies and violence that children usually are not exposed to, but they are already exposed to in this generation because of the internet. Jadi sebenarnya banyak aspek-aspek kehidupan seperti misteri, kontradiksi, tragedi, dan kekerasan yang seharusnya tidak mereka alami sekarang, mereka lihat, cuman telah dipaparkan kepada mereka gara-gara internet. And today, the internet has exposed our children to sex and violence long before they are ready. Dan karena internet juga, anak-anak kita nih terlalu cepat terpapar kepada seks dan kekerasan. And so there's little difference between the language of adults and the language of children. Sehingga sekarang ini bila kita lihat bahasa antara anak-anak dan orang dewasa itu hampir tidak ada bedanya. And when this happens, the experts say childhood disappears. Dan begitu hal ini terjadi, ahli-ahli bilang bahwa masa kecil itu sudah hilang. And it's a very sad thing. Dan ini adalah hal yang sangat menyedihkan. Yeah, childhood is a beautiful time of life. Masa kecil itu adalah masa yang begitu indah dalam hidup kita. And if children miss out on their childhoods, it's very sad. Dan begitu anak-anak tuh kehilangan masa kecil mereka, itu sangat sedih. Their entire development is affected. Seluruh perkembangan mereka akan terpengaruh oleh hal ini. Yeah. So in the future seminar, we will continue to develop more details on this idea of KGOY. Di seminar selanjutnya, kita akan membahas lebih jauh tentang yang anak tumbuh dewasa terlalu cepat ini.
Then we have the influence of the internet. Lalu kita mempunyai pengaruh dari internet. You know, today, a lot of parents use devices as a babysitter. Anda tahu di zaman sekarang ini banyak sekali orang tua menggunakan perangkat sebagai babysitter. Yes, many times when I used to fly a lot, I will see this happen on the planes that I'm on. Jadi when they go up, yeah, go ahead. Saat saya masih sering berangkat menggunakan pesawat, saya melihat kejadian ini saat kita terbang. Yeah, many times I will fly 12 hours from Seoul to Los Angeles. Kadang-kadang saya terbang sampai 12 jam dari Seoul ke LA. Non-stop. Penerbangan non-stop 12 jam. And as soon as parents get up on the plane, they will take out this iPad. Dan begitu orang tua ini naik pesawat, mereka keluarkan iPad mereka and give it to their little children. Dan memberikan iPad itu kepada anak-anak mereka yang kecil. As young as 2 years old. Kadang-kadang semuda usia 2 tahun. And we have peace throughout the flight. Dan mereka akan mempunyai kedamaian selama 12 jam penerbangan itu. Although there are lots of good things on the internet. Meskipun banyak hal positif dari internet itu, but there's a very dark side of the internet. Ada sisi gelap dari internet ini. Pornography. Pornografi. Yes, this is the dark side. Ya, ini adalah sisi gelap dari internet. You know, a lot of research has gone into this phenomenon called pornography. Sudah banyak research yang membahas dan meneliti tentang pornografi ini. But we don't know all there is to know yet. Namun kita masih belum tahu banyak hal tentang pornografi ini. But whatever we know is frightening. Namun apa yang sudah kita ketahui itu sudah sangat menakutkan. Pornography is addictive. Pornografi itu membuat kecanduan. Degrading. Merendahkan. And adolescents who are into porn will find that they become sexually aggressive and violent. Dan anak-anak yang sering terpapar oleh pornografi biasanya menjadi agresif dan suka kekerasan dalam kehidupan seksual mereka. And you know, whether it's young people or older people who are married, it doesn't matter. Pornography damages sexual relationships. Dan tidak peduli berapapun usia kita, mau dewasa, orang tua, masih muda, bila kehidupan pernikahan kita terpengaruh oleh pornografi, itu bisa merusak hubungan kita. Keep your children away from porn. Jauhkan anak-anak Anda dari pornografi. And if you know of somebody who is into porn, dan bila Anda mengetahui orang yang terpapar kepada pornografi, warn them of the effects, the terrible effects of pornography. Peringatkan mereka tentang efek-efek yang sangat berbahaya dari pornografi ini. And you know, adults who are addicted to porn need specialized help. You and I cannot help. They need specialized help from trained psychotherapists. Jadi orang-orang dewasa yang sudah terpapar atau kecanduan pornografi ini tidak bisa ditolong oleh orang-orang biasa, harus ditolong secara khusus oleh terapis yang sudah terlatih. Yeah. Okay, let's move on. We'll talk more about this in the 7th seminar. Kita akan membahas itu lebih lanjut di seminar 7 kita. So, Gen Z kids are cyber literate. Nah, karakter dari generasi Z ini adalah melek teknologi. Technology is their experience. Teknologi itu adalah pengalaman hidup mereka. And you know, those who are addicted to social media are very much affected. Jadi mereka tuh yang kecanduan kepada sosial media akan sangat terpengaruh. You see, social media creates unrealistic expectations. Jadi sosial media ini membuat suatu ekspektasi yang tidak real.
And it's damaging to our children. Dan itu sangat merusak anak-anak kita. You know, one time I was on social media, and they said your ideal waistline is this sheet of paper. Suatu hari saya sedang di dalam sosial media dan disebutkan di sana bahwa ukuran pinggang kita yang ideal adalah selebar kertas ini. Yeah, this one is for girls. Itu adalah untuk anak-anak perempuan. This sheet of paper is 8 inches by 11 inches. Ini kertas ini rata-rata 21 kali 29 cm ya. Yeah. And then if you put it, you must be able to hide your waist behind it. Then you have a very nice figure. Jadi kalau Anda ingin tahu bila badan Anda ideal, Anda harus bisa menyembunyikan pinggang Anda di belakang sebuah kertas ini. That is crazy. Itu sangat gila. You know, 8 inches. You're talking about a 16-inch waist. How many people have a waistline of 16 inches? Bagaimana kita bisa 16 inci ya? 16 inci kalau di senti itu sekitar 30 cm. Bagaimana kita bisa mempunyai ukuran pinggang sebesar selebar kertas? Yeah. Even if you turn the paper around, it's 22 inches. Jadi kalau ukuran kertas kita 21 kali 29 cm, berarti bila dibalik begini itu masih saja 29 cm. Bagaimana bisa muat? Yeah, I used to have a 21-inch waist when I was 16 years old because I was so skinny. Saya sendiri ketika saya masih muda, saya mempunyai ukuran pinggang 21 inci karena saya sangat kurus waktu saya berumur 16 tahun. And I had a friend who was a doctor, and I always go to her and say, "Can you please make me fat?" Dan saya punya teman seorang dokter, dan saya selalu datang kepadanya dan bilang, aduh tolong buat saya gemuk. But you know, today, the thinner you are, the more beautiful you are, isn't it? Namun tren zaman sekarang adalah tambah kurus Anda, artinya Anda tambah cantik. Benar nggak? And this is one of the unrealistic expectations that's found on social media. Dan ini adalah salah satu contoh dari ekspektasi yang tidak real yang bisa kita temukan dari sosial media. I will talk more about this in the 7th seminar. Saya akan berbicara lebih banyak tentang hal ini di seminar ke-7 kita. So anyway, to put it very briefly, social media has influenced our young people so much with wrong values. Jadi intinya sosial media telah mempengaruhi generasi-generasi muda kita ini dengan nilai-nilai yang salah. Given them a lot of stress. Itu memberikan mereka banyak stres. And then they're wondering, you know, if I post this, do you think people will like it? Dan mereka akan berpikir, aduh kalau saya post ini, apakah mereka akan menyukai postingan saya apa tidak ya? Their entire self-confidence and self-esteem hangs on the number of likes they get. Jadi kepercayaan diri mereka itu bergantung dari berapa banyak like yang mereka dapat di sosial media. That's crazy. Ini tidak benar. I'm on Facebook. Saya ada di Facebook. But I refuse to be on Snapchat and Instagram and Twitter. I refuse to go there. Tapi saya menolak untuk masuk ke dalam Snapchat, Instagram, dan Twitter. Saya tidak mau. But I know that every day, teenagers are checking their social media accounts up to 10 times a day. Namun remaja-remaja sekarang bisa kita ketahui mereka bisa mencek sosial media mereka bahkan sampai 10 kali satu hari. And they're bragging about, hey, I got so many likes. Dan mereka sangat bangga bila mereka mendapatkan banyak like. And if they have a lot of likes, they are happy. Jadi kalau banyak yang like postingan mereka, mereka senang. But if they don't have enough likes, what happens? Namun bila mereka tidak mendapatkan cukup banyak likes, jadi apa yang terjadi? Drags them down to depression.
itu bisa menyeret mereka ke dalam sebuah depresi. And it is so sad what we are doing to our young people. Dan ini sangat menyedihkan apa yang terjadi kepada generasi muda kita. To give them all that pressure to want to fit in and be part of the gang. Untuk memberikan sebuah tekanan yang begitu besar kepada mereka untuk masuk dalam suatu komunitas yang menurut mereka baik. So how can parents help Gen Z kids in this area? Jadi bagaimana caranya orang tua menolong anak-anak generasi Z ini dalam area ini? It's so important for parents of Gen Z children to know what is happening to their kids online. Jadi penting sekali bagi orang tua bagi generasi Z ini untuk mengetahui apa yang terjadi pada anak mereka secara online. They need to understand the world from the perspective of these Gen Z children. Jadi orang tua ini harus mengerti cara pandang anak-anak mereka melalui cara pandang anak-anak mereka di kehidupan mereka. We need to learn about the internet. Kita harus belajar tentang internet. We need to understand the language they are using. Kita harus mempelajari bahasa yang mereka gunakan. And need to know how they are faring in the cyber world. Jadi kita harus tahu bagaimana keadaan mereka di dunia cyber ini. Are they happy? Apakah mereka gembira? Are they sad and depressed? Apakah mereka sedih dan depresi? Are they being bullied online? Apakah mereka dibully secara online? Yeah, this is very important to know. Dan ini hal-hal ini sangat penting untuk kita tahu. And because Gen Z is so tied up with the screen, many of them lack social skills. Jadi karena banyak sekali dari generasi Z ini yang terlalu banyak menggunakan gadget, mereka kekurangan kemampuan sosial. Nowadays, many people are only part of a nuclear family. That means parents and children only. Jadi banyak anak-anak sekarang hanya bagian dari nuclear family ya, keluarga nuklir. Jadi maksudnya keluarga inti sekali, orang tua dengan anaknya mereka saja. There are no grandparents around. Tidak ada orang tua, oma opa, kakek nenek di antara mereka. So the interaction of younger people with older people is kind of limited. Jadi interaksi antara anak-anak muda dengan orang yang lebih tua ini sangat terbatas. That's why it's very important to draw in the grandparents, if at all possible. Jadi itu sangat penting untuk melibatkan kakek nenek itu dalam kehidupan anak-anak ini. Draw in a community, make friends. Jadi libatkan sebuah komunitas, buatlah pertemanan. Yes, involve other people in the upbringing of your children. Jadi libatkan orang lain saat mendidik anak Anda. Instead of trying to do it alone. Daripada Anda melakukannya sendirian. That's why it's so nice to have a circle of friends in church, for example. Jadi sangat penting, sangat baik bila kita mempunyai sebuah teman-teman, lingkungan pertemanan, contohnya di gereja. Where we share the same values so that we can teach social skills. Di mana lingkungan ini mempunyai nilai-nilai yang sama dan kita bisa mengajarkan kemampuan sosial untuk mereka. Yeah. Get together often. Jadi sering-seringlah berkumpul. And tap on the strength of this community of friends. Jadi manfaatkan kekuatan dari sebuah komunitas pertemanan ini. It says it takes a village to raise a child. Jadi ada perkataan membutuhkan satu desa, satu kampung untuk mendidik sebuah anak. Yes, we need the whole kampung. We can't do it alone. Ya, kita membutuhkan satu kampung, nggak bisa kita didik anak sendirian. Okay, another characteristic is the ability of Gen Z to multitask. Jadi kemampuan lain dari generasi Z ini adalah multitasking, yaitu kemampuan melakukan beberapa hal sekaligus. Yeah, they can watch television, they can play a computer game, talk on the phone, surf the website, and maybe eat something in the process, doing so many things at one time.
Jadi mereka tuh bisa melakukan banyak hal sekaligus. Contohnya lagi sambil SMS, sambil email, sambil main game, nonton TV, makan, tuh bisa sekaligus. Well, if you think that is good, Bila Anda mengira ini baik, I disagree. saya tidak setuju. Because when you see the brain, if it is to do something well, it has to focus, right? Jadi otak kita nih, bila kita mau melakukan sesuatu dengan baik ya, otak kita membutuhkan sebuah fokus. When we try to do so many things, then the depth to which we can do each thing becomes very, just very little. Jadi bila kita melakukan banyak hal sekaligus, kemampuan otak kita tuh tidak dalam. Jadi hanya di permukaan saja. So we are actually skimming the surface of many things, but there is no depth. Jadi kita tuh seperti melewati permukaan-permukaan dari banyak hal, tapi tidak ada kedalaman. Today's kids know a little bit about a lot of everything. Jadi anak zaman sekarang ini, anak remaja sekarang ini mengetahui banyak hal sedikit-sedikit tapi. But you talk about deeper stuff, no, they are not interested. Namun bila kita ingin berbicara lebih dalam tentang sesuatu, mereka tidak tertarik. So how do you slow them down? Jadi bagaimana kita membuat mereka melambat? Yeah, I have 2 alpha grandchildren. Saya sendiri mempunyai 2 cucu dari generasi alpha. And I have one who is in Gen Z. My granddaughter is in Gen Z. Dan 1 cucu perempuan saya adalah generasi Z. And my favorite word with them is focus. Dan kata favorit saya kepada mereka adalah 1, fokus. Yeah. Sometimes when they try to multitask, I will say, no, stop that. Jadi saat mereka ingin melakukan sesuatu bersamaan, saya bilang, jangan, berhenti, fokus. Yeah. And it has been found that the way out of this is to encourage them to read, because reading will slow you down. Caranya membantu mereka fokus ini salah satunya adalah dengan membaca, karena itu akan membuat mereka melambatkan proses pikir mereka. So parents, read to your children. Jadi orang tua membacalah kepada anak-anak Anda. Yeah, you mean read to a 13-year-old? Yes, why not? Membaca kepada anak umur 13 tahun? Iya, kenapa tidak? If you have alpha kids, start reading to them now if you are not doing so. Bila Anda mempunyai anak-anak generasi alpha, bila Anda belum memulai, maka mulailah membaca kepada mereka. Not only read, but question them. Jadi bukan hanya membaca, tapi tanya mereka tentang bacaan itu. Tell them, lead them to reflect on the content. Jadi ajak mereka untuk merefleksikan isi bacaan itu. Ask questions. Bertanyalah kepada mereka. Take the opportunity to teach them values that you believe in. Ambil kesempatan ini untuk mengajarkan nilai-nilai yang Anda percayai kepada mereka. Yes, I always ask myself, what would I like to teach my grandchildren tonight? Because I usually spend some time with them in the evening. Jadi saya suka bertanya kepada diri saya, apa yang akan saya ajarkan kepada cucu saya, nilai apa malam ini? Karena saya biasa menghabiskan malam bersama mereka. And I usually try to find a story that would illustrate a particular value. Dan saya biasanya suka mencari sebuah cerita yang mengilustrasikan nilai-nilai tertentu kepada mereka. Now, another thing about multitasking is this is something I've observed in my grandson. You know, he likes to message people. Beberapa hal yang saya temukan dari multitasking ini, contohnya dari cucu laki-laki saya adalah dia suka teks orang-orang lain. Yeah, he's just doing messaging. He's not on social media. Jadi dia tidak mengikuti sosial media, tapi dia suka memberikan message kepada orang-orang. But this kind of online friendship is a fake friendship. Tetapi jenis hubungan pertemanan secara online ini adalah pertemanan palsu.
Yeah, that was a study that was done in the US, in Canada, and in Singapore that says social media togetherness is not the same as in-person togetherness. Jadi ada studi di Amerika, Kanada, dan Singapura yang menyebutkan bahwa kebersamaan sosial media sosial ini tidak sama dengan kebersamaan yang sebenarnya. We need to have real friends. Kita perlu mempunyai teman yang sebenarnya. Even if you have thousands of friends on Facebook, meskipun kita mempunyai ribuan teman dalam Facebook, you can feel isolated and alone. Anda tetap bisa merasa terisolasi dan sendirian. So, replace screen time with people time. Jadi, gantikan screen time, waktu online Anda, dengan waktu bersama orang-orang. And Gen Z kids value personal freedom. Dan selain itu, generasi Z ini sangat mengagungkan kebebasan pribadi. Yeah, the freedom of choice is important to them. Jadi kebebasan mereka untuk memilih ini sangat penting untuk mereka. So it's very important to teach them values. Jadi sangat penting bagi kita untuk mengajarkan nilai kepada mereka. And we need to teach them how to make the right choices from young. Jadi kita perlu mengajar, mendidik mereka untuk membuat pilihan yang benar sejak mereka muda. And as the child matures, you allow them to make choices that are more and more difficult. Jadi seiring mereka bertumbuh, Anda bisa mengizinkan mereka untuk membuat keputusan-keputusan, pilihan-pilihan yang lebih sulit. That's why it's so important for parents to be authentic. Karena itu sangat penting bagi orang tua untuk menjadi asli atau apa adanya. In Proverbs chapter 22 verse 6 it says, jadi di Amsal 22 ayat 6 dikatakan, didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. We need to teach our children intentionally. Kita perlu mengajarkan anak-anak kita dengan benar. We need to teach Gen Z to be unselfish. Kita juga perlu mengajar generasi Z ini agar tidak menjadi egois. And it's important, for example, for parents to get involved in their children, to reach out in community service. Jadi penting sekali bagi orang tua ini untuk terlibat bersama anak mereka, mungkin terlibat dalam proyek-proyek komunitas ya, seperti pelayanan sosial. Yes, share their toys. Bagikan mainan mereka contohnya. Bring these toys and clothes to an orphanage. Seperti bawa mainan-mainan bekas, baju-baju mereka kepada sebuah panti asuhan. Give donations to people. Atau memberikan donasi kepada orang lain. Yeah. You know, Gen Z also live in the, sorry, I forgot to show this. They value immediacy and living in the moment. Jadi mereka tuh percaya pada keadaan sekarang dan hidup di saat ini. You see, Gen Z has grown up with instant noodles and instant meals. Jadi generasi Z ini hidup dalam semua yang serba instan. I don't know how many of you still cook, but nowadays you can pop something in the microwave and in 2 minutes, 3 minutes, you have a meal. Jadi saya tidak tahu berapa banyak dari Anda yang masih masak. Cuman banyak sekali makanan yang tinggal kita masukkan dalam microwave, 2 menit jadi. That's why it's so important to teach our children to wait. Karena itu sangat penting mendidik anak-anak Anda untuk sabar, menunggu. Yeah, because they have found delayed gratification is a value that will ensure that your children will have a brighter future. Jadi sangat penting mengajarkan kemampuan menahan diri kepada anak-anak ini agar mereka mempunyai masa depan yang baik. And they have found that children who know how to wait for something
will become more successful. Jadi biasanya anak-anak yang bisa menunggu untuk mendapatkan sesuatu tuh nantinya akan menjadi lebih sukses. So patience and self-control and delayed gratification need to be taught. Jadi kesabaran, menahan diri, dan menahan untuk mendapatkan sesuatu secara langsung itu perlu diajarkan. Then another characteristic we have talked about is the focus on self. Selain itu adalah karakter mereka adalah fokus kepada diri. In your conversations with your children, teach unselfishness. Jadi saat kita berkomunikasi dengan anak-anak kita, ajarkan mereka agar tidak egois. In your conversations, teach the importance of family and relationships. Dalam komunikasi kita dengan anak-anak, ajarkan pentingnya keluarga, hubungan dengan keluarga. And encourage sharing and caring in the community. Dan ajaklah mereka untuk berbagi dan peduli dengan komunitas. And a very important characteristic of Gen Z is they are slow in trusting adults and authority figures. They prefer to trust in themselves. Selain itu, karakter mereka adalah lambat untuk mempercayai orang dewasa atau figur-figur yang mempunyai otoritas lebih dari mereka. Mereka hanya mempercayai diri mereka sendiri. Why? Because they notice that we don't know much about the internet, but they know. Kenapa? Karena mereka rasa kita tidak tahu banyak tentang internet, tetapi mereka tahu. Yeah. And parents who will insist that they are smarter than the kids will get themselves into trouble. Jadi orang-orang tua yang merasa diri mereka lebih pintar dari anak-anak mereka dan ngotot tentang hal itu biasanya akan mendapatkan masalah. So when you don't know, admit that you don't know. That's my advice. Jadi saran saya, bila kita sebagai orang tua tidak tahu, akui kepada anak-anak bahwa kita tidak tahu. Ask them, why don't you teach me? Tanya mereka, gimana kalau kamu ajarkan mama atau papa? Yeah, today my grandson was very happy because he helped me set up my Zoom call. Jadi hari ini cucu laki-laki saya sangat senang, gembira, karena dia bisa membantu saya mengatur Zoom call saya. Yeah. He set up the lighting, he made sure it was on and it was all right, and he set up a lot of other things for me. Jadi cucu saya yang mengatur lighting, mengatur koneksinya, dan dia yang memastikan bahwa semuanya berjalan lancar. And when they trust you, then they can respect you. Jadi bila anak-anak ini mempercayai Anda, barulah mereka bisa menghormati Anda. Yeah, especially with teenagers. Terutama bagi remaja ya. Remember to listen more than talk. Ingatlah untuk lebih banyak mendengar daripada berbicara kepada anak-anak Anda. They have found that Gen Z children are actually honest, loyal, and want to achieve. Jadi sebenarnya ditemukan bahwa generasi Z ini jujur, loyal, dan ada keinginan untuk mencapai sesuatu. And the experts do agree that these children have the potential for living unselfish lives if they are guided correctly. Jadi para ahli sebenarnya setuju bahwa anak-anak ini sebenarnya bisa memiliki kehidupan yang tidak egois bila mereka dididik dengan benar. So parents, you need to instill the right values in them. Jadi kita sebagai orang tua harus menekankan nilai-nilai yang benar kepada mereka. Yeah, like values of unselfishness. Jadi seperti nilai-nilai agar tidak egois. A spirit of giving. Sebuah kesukaan untuk berbagi. Yeah, to be compassionate. Untuk penuh kasih sayang. And to think of helping others. Dan berpikir untuk menolong orang lain. So we can draw out the best and most positive values in them. Jadi hal itu bisa menarik nilai-nilai terbaik dan nilai-nilai positif dari diri mereka. You know, in the Bible, jadi given this text. Di Alkitab ada ayat ini, mungkin saya bacakan di Ulangan 6 ayat 7. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun.
So when are you supposed to teach your children? Jadi kapan Anda seharusnya mengajar anak Anda? You look at the times that you are supposed to teach them. Bila Anda mencari waktu kapan Anda harus mengajar anak Anda. When you're sitting down, when you are walking, when you are lying down, and when you get up. Berarti saat Anda duduk, saat Anda berjalan, saat Anda berbaring, dan saat Anda bangun. And then we need to teach them over and over, berulang-ulang. I like that word. Jadi kita harus mengajar mereka itu berulang-ulang. You know, with children, it's important to keep repeating, so that it gets inside them. Jadi dengan anak-anak ini sangat penting untuk mengulang dan mengulang agar bisa masuk ke pikiran mereka. You know, we have a big challenge with Generation Z. Jadi ada sebuah tantangan besar dengan generasi Z ini. Some are already adults. Jadi beberapa dari mereka sebenarnya sudah dibilang dewasa. But can you still influence them? Jadi masih bisakah kita mempengaruhi mereka? Yes, by continuing to love them, keep in touch with them, and nurture your relationship with them in positive ways. Bisa, dengan terus mencintai mereka, menjaga hubungan komunikasi yang baik dengan mereka, dan menjaga hubungan Anda dalam hal positif. Parent them with grace. Didiklah mereka dengan penuh kasih karunia. Like just now in the song, it says, pray that God will be with them there to help them. Seperti dalam lagu tadi, berdoalah agar Allah berada bersama mereka. Put them in God's hands. Serahkan mereka ke tangan Tuhan. You can do your very best. Anda bisa melakukan yang terbaik dari Anda. And just let go and let God do the rest. Dan Anda juga bisa berserah dan melepaskan mereka itu ke tangan Tuhan. And they're in very safe hands when they are in God's hands. Dan bila mereka ada di tangan Tuhan, mereka ada di tempat yang sangat aman. Okay? Are there any questions? Baiklah, apakah ada pertanyaan? Baik, terima kasih untuk Dr. Sally yang sudah memberikan materi dengan sangat jelas ya. Hari ini kita semua belajar banyak dari Dr. Sally. Sekarang kita akan memulai sesi Q&A, tanya jawab kita di siang hari ini. Apakah ada pertanyaan dari Bapak Ibu? Bila ada, bisa coba diketik, ditulis di chat box ya. Oke, baik. Ada satu pertanyaan yang masuk di sini. Bagaimana cara mengajarkan tentang Tuhan kepada generasi Z? So, I will translate it. How to teach about God to Gen Z? What kind of approach that we can do as a parent? That's a very good question. Itu pertanyaan yang baik. You know, as with young children, you stand in the place of God. Jadi untuk menghadapi anak kecil, Anda berada di tangan Tuhan. Yes, you represent God to them. Kita seperti mewakili Tuhan. Mm-hmm. So the simple way you love them, you hold them like babies, huh? You keep them very close, you hug them, you make them feel loved. That's one big way of teaching them about God. Jadi satu cara besar untuk mengajar mereka tentang Tuhan adalah dengan mencintai mereka. Seperti kayak kepada bayi itu kan kita memeluk mereka, kita menyayangi mereka, kita mencintai mereka. Yeah, taking care of their needs like God takes care of our needs. Jadi penuhi kebutuhan mereka seperti Allah memenuhi kebutuhan kita. Yeah, there's no need to be talking to them and explaining to them about God. Jadi tidak perlu juga kita selalu berbicara
dan menjelaskan tentang Tuhan kepada mereka. But in your daily conversations, you could mention, like for example, I like to tell my grandchildren about my experiences with God, how He answers my prayer, how He takes care of me. Jadi contohnya seperti saat saya bersama cucu-cucu saya dalam percakapan sehari-hari, saya suka menceritakan pengalaman-pengalaman saya pribadi dengan Tuhan pada mereka. Bagaimana Allah menjawab doa saya dan menjaga saya. Yes, teach them values, talk to them about God. Jadi ajarkan mereka tentang nilai-nilai yang penting dan berbicaralah tentang Tuhan. We don't have to give a big seminar to them about God. There's no need to do that. Jadi tidak perlu bagi kita seperti berceramah ya tentang Tuhan kepada mereka. And another thing, I think if you want your children to learn about God, it's good to be part of a community that believes in God. Jadi salah satu cara yang baik mengajarkan Tuhan kepada anak-anak adalah berada di sebuah komunitas yang mempercayai Tuhan. Now, I'm assuming that you yourself believe in God. Nah, saya akan beranggapan bahwa Anda sendiri percaya kepada Tuhan. Yeah, because if you don't believe in God, how can you teach your child to believe in God? Karena bila Anda sendiri tidak percaya kepada Tuhan, bagaimana Anda bisa mengajarkan anak Anda untuk percaya kepada Tuhan? Mm-hmm. So, to me, it's not a very difficult thing to teach my child about God. Bagi saya sendiri tidak terlalu sulit untuk mengajarkan anak-anak saya tentang Tuhan. Because if I am connected to God and I know Him, karena bila saya sendiri terhubung dan mengenal Allah, then I can tell my child what this God means to me. Maka saya akan bisa menjelaskan kepada anak saya apa artinya Tuhan ini bagi saya. Yeah, remember in our last seminar on Alpha Kids, I made a statement that a lot of Alpha Kids will be grappling with the idea that truth is very relative. Ingat seminar saya minggu lalu tentang Alpha Kids, saya telah mengatakan bahwa anak generasi Alpha ini akan sangat kesulitan ya tentang ide mereka tentang Tuhan. Yeah, right and wrong is not fixed. Jadi tidak ada yang tetap dengan apa yang benar, apa yang salah. This is what the trend in the world is. Jadi itulah tren di dunia sekarang ini. And if we buy into that, then there's no specific belief about a God. Jadi tidak ada kepercayaan yang secara spesifik tentang Tuhan ini. But at the beginning, remember I said I believe in what the Bible says. Namun di awal ingat saya telah mengatakan bahwa saya percaya pada apa yang dikatakan oleh Alkitab. And the Bible tells me that there is a God who loves me. Dan di Alkitab dikatakan bahwa ada Allah yang mencintai saya. And so as I learn more about God, I can share this with my children. Jadi saat saya belajar lebih banyak tentang Allah, saya membagikan ini juga kepada anak-anak saya. Of course, as the child grows, what we discuss with the child about God will become more and more complex. Tentu saja saat anak ini bertumbuh dewasa, apa yang kita bicarakan kepada mereka tentang Tuhan juga akan bertambah kompleks. Yeah, like my grandson is almost 10 and he's asking a lot of difficult questions about God. Contohnya cucu saya nih hampir berusia 10 tahun dan dia mulai menanyakan pertanyaan-pertanyaan sulit tentang Tuhan. And I've been discussing with my daughter and son-in-law whether it might be time for him to begin some Bible studies. Dan saya mulai membicarakan kepada anak perempuan dan mantu saya, apakah sudah saatnya bagi kita untuk memberikan pelajaran Alkitab kepada cucu saya ini. 2 weeks ago, the pastor of our church came to visit us. Jadi beberapa minggu lalu
pendeta dari gereja kami mengunjungi rumah kami. And we were discussing our grandchildren. Dan kami sedang membahas tentang cucu-cucu saya. And the pastor was saying, would you like me to give Bible studies to your grandson now? Jadi pendeta tuh menanyakan kepada kita, pada kami, apakah Anda ingin saya memberikan pelajaran Alkitab kepada cucu Anda sekarang? Yeah. So, other people can come into the picture to help. Jadi bisa libatkan orang lain untuk membantu. Yes, but it doesn't mean that the pastor is teaching my grandson about God, then I don't have to do anything anymore. Jadi, tapi bukan berarti bila pendeta mengajarkan cucu saya tentang Tuhan, saya tidak perlu mengajarkan apa-apa lagi. Yeah, in our home, this is what we do regarding this instruction about God. Jadi di rumah saya tentang pembahasan kami tentang Tuhan, ini yang kami lakukan. In the morning, when they wake up before they go to school, jadi tiap pagi saat mereka bangun dan sebelum mereka berangkat ke sekolah, at around 6:30, my husband will read a selection from a book for children, talking about values and about God. Jadi sekitar jam 6.30 pagi, suami saya akan memilih sebuah kutipan dari buku anak-anak yang mengajarkan nilai-nilai penting. It just takes about 5 minutes. Itu hanya membutuhkan waktu sekitar 5 menit saja. So they have their worship in the morning, and then we pray with them. My husband prays with them, and just before they step out of the house to go to school, either his father or mother or me will pray with them again. Jadi kita mempunyai morning worship bersama mereka, kita berdoa bersama mereka, dan saat mereka mau keluar rumah, entah orang tua mereka atau saya akan berdoa lagi bersama mereka. Yeah, and then we send them off to school. Lalu kita kirimkan mereka ke sekolah. Okay, when they come back, of course, they do their homework and everything that's necessary. Dan tentunya waktu mereka pulang sekolah, mereka mengerjakan PR, mengerjakan tugas-tugas mereka. And in the evening, lalu malam hari, one of the adults, either the mother, the father, or me, we will gather the children together again, and we will tell a story. Jadi kalau malam hari itu salah satu dari orang dewasa, bisa orang tua mereka atau saya, akan mengumpulkan anak-anak ini lagi, lalu akan menceritakan sebuah cerita. Yeah, sometimes we have an activity that is fun. Kadang-kadang kita melakukan aktivitas yang menyenangkan. Yeah. My grandchildren like to draw, so we ask them to draw something, to illustrate something. Cucu-cucu saya sangat suka untuk menggambar. Jadi kadang kita meminta mereka untuk menggambarkan atau mengilustrasikan sesuatu. Or, something to do with the values we want to teach them. Atau yang pasti sih berhubungan dengan nilai-nilai yang kita ingin ajarkan kepada mereka. So, before they go to bed, we have this activity, and then we pray with them, and then we send them off to sleep. Jadi sebelum mereka tidur, kita biasa lakukan aktivitas ini, lalu kita berdoa bersama mereka, lalu kita biarkan mereka tidur. Yeah, this is our journey, teaching them about God. Jadi inilah perjalanan kami untuk mengajarkan Tuhan kepada mereka. Okay, and on the Sabbath day, like today, they all go to church. Dan di hari Sabat seperti hari ini, mereka semua pergi ke gereja. Yeah, today I didn't go with them because I had another Zoom teaching session, so I couldn't go with them. But usually we go together to church. Biasanya saya pergi bersama mereka ke gereja, cuman hari ini saya memiliki jadwal Zoom, mengajar Zoom lagi dengan orang lain, jadi saya tidak bisa ke gereja. And in church, they are learning about God again. Dan di gereja mereka belajar lagi tentang Tuhan. Yeah. So I hope that has answered your question. Dan saya harap jawaban saya tadi telah menjawab pertanyaan Anda. Baik. Next question, pertanyaan selanjutnya. Ada pertanyaan di sini.
Langsung saya translate ya. When we started late in raising children in godly ways, how do we handle the child's lack of trust in parents' judgment? Okay, you want to translate that so the rest will get the question? Oke, jadi di sini ada pertanyaan dari salah satu. Jadi kalau misalkan kita sudah salah ya mendidiknya nggak di dalam Tuhan, lalu bagaimana kita bisa membalikkan gitu? Coba bisa dibantu nggak? Bagaimana kita bisa mengembalikan kepercayaan mereka kepada kita? Kepada orang tua. Kepada orang tua. So if we have missed out doing some of these things, it's never too late to start. Jadi meskipun kita kadang terlambat melakukan atau tidak sempat melakukan hal-hal tertentu, tidak akan terlambat untuk mendidik anak. You know, when I was a young parent, I made a lot of mistakes as well. Jadi waktu saya sendiri masih menjadi orang tua muda, saya sendiri melakukan banyak kesalahan sebagai orang tua. I was only 24 when my first daughter was born. Jadi waktu anak pertama saya lahir, saya masih berusia 24 tahun. I read a lot about how to bring up the child. Saya banyak membaca tentang cara mendidik anak. But I also had a lot of blind spots. You know, things I didn't know about bringing up a child. Namun saya juga mempunyai blind spot ya, kayak titik-titik buta yang saya tidak bisa lihat tentang bagaimana mendidik anak. So as we learn, we need to put into practice what we learn. Jadi seiring kita belajar, kita perlu menerapkan apa yang kita pelajari. So it's never too late to start. Jadi tidak pernah ada kata terlambat untuk mencoba. If you are dealing with teenagers, you need to slowly gain their trust if they don't trust you anymore. Dalam berhubungan dengan remaja, kita perlu mendapatkan kepercayaan mereka tuh perlahan bila mereka belum percaya kepada kita. Yeah, you need to establish a connection with them. Kita perlu menjalin hubungan ya, koneksi dengan mereka. Yeah. Find out what they enjoy doing. Cari tahu apa yang mereka gemari. And use that as a hook. Dan jadikan itu sebagai sebuah kail. Yeah. And draw them that way. You know, if let's say they are crazy about a computer game, you play the game with them. Jadi kegemaran mereka itu bisa jadi pancingan untuk mendekatkan diri kepada mereka. Misalnya mereka suka suatu game, kita juga harus belajar tentang game itu, main bersama mereka. If let's say they like sports, can you be engaged with them? Atau bila mereka menyukai sebuah olahraga, mungkin Anda bisa mencoba bersama mereka ya. Yeah, let's say if my grandson is interested in football, I cannot play football. I'm too old for that. Oke, misalnya cucu laki-laki saya suka main bola. Ya, saya tidak mungkin main bola dengan dia karena saya sudah terlalu tua. But what can I do? I can go and watch him playing football. Namun saya bisa datang dan menonton dia melakukan pertandingan sepak bola. And when he scores a goal, I can clap my hands at the side. Dan saat dia goaling bola, saya bisa tepuk tangan dengan di samping saat menonton. So try to find that connection. Jadi coba cari satu hubungan itu. It takes time. Itu membutuhkan waktu. It takes effort. Butuhkan usaha. And it takes wisdom. Dan membutuhkan kebijaksanaan. You know, I just am so thankful that I serve a God who has promised, if you lack wisdom, ask him and he will give it to you. Saya sangat bersyukur kita mempunyai Tuhan yang telah berjanji bila kita kekurangan kebijaksanaan, minta kepada dia dan dia akan memberikan. Yes, he will help you. Ya, Tuhan akan membantu kita. Pray about it. Berdoa tentang hal ini. Yes, there's no need to start talking yet. Pray more than you talk. Tidak perlu kita mulai bicara banyak ya. Jadi lebih banyak berdoa daripada kita berbicara. And then
look for the opportunity. God will lead and guide you. Cari kesempatan karena Tuhan itu akan membimbing kita. Ask for advice from friends around you whom you trust. Anda boleh meminta saran atau nasihat dari teman-teman yang Anda percayai di sekitar kita. Yes, in this group, we have so many people. Ask for their advice. Contohnya saja di grup ini kita ada begitu banyak orang, Anda bisa meminta nasihat dari salah satu dari Especially those who are close to you, who understand your situation. khususnya orang-orang yang dekat dengan kita dan mengetahui tentang kondisi kita. Okay, does that answer your question? Apakah itu menjawab pertanyaan Anda? Oke, baik. Semoga itu menjawab pertanyaannya ya, Ibu ya. Lalu lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Di sini ada yang bertanya, bagaimana cara membuat anak saya, laki-laki, yang agak pendiam dan sangat pelit dengan berbagi mengenai hidupnya untuk bisa berbagi dan berkomunikasi lebih banyak. Dia sekarang berusia 11 tahun, saya khawatir itu akan menjadi lebih buruk ketika dia memasuki masa remajanya. How to make my child, a boy who is rather reserved and very stingy with sharing his life, to share and communicate more. He is 11 years old now. I fear it will get worse when he enters his teenage years. Mm-hmm. You know, parents who have children around 11 or 12 years old start getting nervous. Orang tua yang memiliki anak yang berusia 11 atau 12 tahun mulai merasa gugup. And the teenage years are not easy years. Dan usia-usia remaja bukan usia yang mudah. Yeah, I think it's very important to find out why he is so reserved. Is he withdrawing? I don't know this 11-year-old child. Was he more communicative before and now he is withdrawing? Then something might be wrong. Jadi perlu untuk Anda mengetahui masalahnya. Apakah anak Anda ini dulu suka berbicara, lalu sekarang menarik diri, atau memang dari sananya memang pendiam? Kalau dia tiba-tiba menarik diri, berarti dia memiliki masalah. You know, boys are usually more quiet than girls. Biasanya anak laki-laki itu memang lebih pendiam daripada anak perempuan. So sometimes if the mother cannot talk to him, maybe the father could help. Jadi mungkin bila ibunya tidak bisa berbicara atau berkomunikasi dengan anak laki-laki ini, mungkin ayahnya bisa. Begin to at least don't nag, but try to open up communication with him. Jadi bila Anda berkomunikasi jangan mengganggu ya, jangan berbicara terus-terusan dengan mengganggu, tapi mencoba buka komunikasi dengan anak Anda. Yeah, maybe ask questions. Mungkin Anda bisa bertanya. Instead of saying, you know, why don't you go out? Suggest a lot of things. You know, don't do that. Jadi daripada kita terus menyuruh atau misalnya kenapa kamu nggak pergi keluar, kenapa kamu nggak begini begitu, mungkin lebih baik Anda bertanya. One good thing that a lot of parents do is at the end of the day, when the child is getting ready to go to bed. Jadi salah satu hal baik yang bisa Anda lakukan sebagai orang tua saat anak Anda mau tidur, go to your son's room. Pergi ke kamar anak Anda. Okay, and ask him, would you like to have a hot drink? Dan Anda bisa bertanya, apa kamu mau minuman hangat? Okay. Or how are you feeling today? Atau Anda bisa bertanya, kamu bagaimana hari ini? Or if he is saying that his leg is painful or something, can I massage your leg for you? Nah, contohnya misalnya dibilang, aduh kaki saya sakit, mungkin Anda bisa membantu memijit. So begin connecting with him in this way. Jadi Anda bisa mencoba berkoneksi dengan anak Anda dengan cara-cara seperti ini. Now, it may not happen the first time around. Jadi mungkin nggak
tidak langsung bisa terjadi ya di saat pertama Anda mencoba. He might say, no, I don't want to do it. Mungkin dia akan berkata, enggak, saya nggak mau, saya tidak mau. And you just say, okay, maybe some other time. Kalau begitu Anda hanya bisa merespon, oke, mungkin lain kali. Yeah, say good night, have a good sleep. Katakan good night, tidur nyenyak. Yeah, you see, try to open these opportunities of communication with the child. Jadi coba membuka kesempatan-kesempatan untuk berkomunikasi dengan anak Anda. It might take some time. Itu bahkan kadang-kadang membutuhkan waktu ya. Yeah, might take a few months. Kadang-kadang bisa membutuhkan sampai berbulan-bulan. And in the meantime, keep praying for wisdom. Dan sementara itu, tetaplah berdoa memohon kebijaksanaan. Or maybe is there a relative or some friend that he is more comfortable with? Atau mungkin ada teman atau anggota keluarga yang dia merasa lebih nyaman berbicara. Maybe you can invite this person and have a meal together with your child. Bila iya, Anda bisa mengajak orang ini untuk makan bersama anak Anda. Yeah. Or maybe suggest that if he has a special friend, to bring that friend over so that you can be there and he can have fun with the friend. Atau bila dia mempunyai teman dekat, Anda bisa mengajak teman itu ke rumah. Jadi saat dia sedang bersenang-senang, Anda bisa ada di situ. Yeah. So, there are many ways, many things you can try to open up the communication with this child. Jadi sebenarnya banyak cara yang bisa Anda coba untuk mencoba menjalin hubungan atau komunikasi dengan anak Anda ini. But I think it's important to find out whether he's on social media. Namun menurut saya sangat penting untuk tahu apakah dia ada di sosial media. Whether he's being bullied. Apakah dia dibully. Whether he's depressed. Atau apakah dia depresi. Or unhappy about something in school. Atau mungkin dia tidak gembira tentang sesuatu di sekolah. Try to find out. Coba untuk cari tahu. Okay? Oke, baik. Kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Di sini ada yang bertanya, bagaimana cara memperbaiki hubungan yang rusak antara orang tua dan anak-anak dengan generasi Z ini? How to fix broken relationship between parents and kids Gen Z? It takes a lot of effort. Itu akan membutuhkan usaha yang besar. I don't know how the relationship was broken. Saya tidak tahu bagaimana hubungan itu bisa terputus ya, bisa rusak. But it's a good place to begin when we apologize. Namun cara yang paling cepat mungkin adalah dengan meminta maaf. For example, I know of some parents who get upset with their Gen Z children and slap them or hit them in some way, and after that the child doesn't want to talk to them anymore. Jadi saya pernah melihat orang tua yang marah kepada anak generasi Z mereka, terus kemudian memukul, dan anak ini juga akhirnya marah dan tidak mau berbicara kepada orang tua mereka. All of you who have Gen Z children, never ever spank them. Untuk Anda yang mempunyai generasi Z, jangan pernah memukul mereka. We should never spank children who are above the age of 12. Kita tidak pernah boleh memukul anak di atas usia 12 tahun. Yes, we can scold them. Kita boleh memarahi mereka, menghukum mereka. But if you are parenting with grace, it's important to be able to control your own temper. Namun bila Anda ingin mendidik anak dengan kasih karunia, Anda harus bisa menahan emosi Anda sendiri. Yeah, I think if you as a parent do not exercise self-control, you are actually teaching your children
that self-control is not necessary. Jadi menurut saya, bila Anda sebagai orang tua tidak bisa menerapkan penguasaan diri, itu sama saja dengan Anda mengatakan atau mendidik anak Anda bahwa penguasaan diri itu tidak penting. So we are actually teaching them that how to deal with the problem. Jadi kita tuh seperti mengajar mereka bagaimana mengatasi sebuah masalah. Okay, so there's a broken relationship. What do we do? Jadi bila ada hubungan yang rusak, apa yang harus kita lakukan? Now you say, why should I as a parent apologize to my child? Jadi mungkin kita bisa katakan, kenapa saya sebagai orang tua harus minta maaf kepada anak saya sendiri? Maybe you were right. Ya, mungkin Anda benar. And the child was wrong. Dan anak Anda yang salah. But what did you do to result in the broken relationship? Namun apa peran Anda yang bisa menyebabkan rusaknya hubungan ini? Was that the right thing to do? Apakah itu hal yang benar untuk dilakukan? If you have done something wrong, then it calls for an apology. Dan bila Anda melakukan sesuatu yang salah, maka itu memerlukan permintaan maaf. Now, I know that when I say this, I'm coming from a very Western perspective, right? Asian parents do not do this kind of thing. Saya tahu saat saya berbicara tentang hal ini, itu saya sedang mengambil perspektif dari dunia barat. Karena orang tua Asia itu biasanya tidak minta maaf. But if we are following what the Bible teaches us, namun bila kita mengikuti apa yang diajarkan Alkitab kepada kita, in Matthew, when Jesus was teaching in his very important Sermon on the Mount. Jadi dalam Matius saat Yesus melakukan khotbahnya, remember he says, if you have done something wrong, you need to ask for forgiveness. Ada sebuah phrase yang mengatakan bila Anda melakukan sebuah kesalahan, Anda harus minta maaf. It says if you have sinned against somebody, if you have like a broken relationship. Dikatakan bila Anda telah berdosa kepada seseorang atau telah mempunyai hubungan yang sudah rusak, then you need to put it right. Maka Anda harus memperbaiki hubungan itu. Yeah. Let me see if I can find the exact text. But Jesus teaches that we need to ask for forgiveness. Yesus mengajarkan kepada kita untuk meminta pengampunan. And if we have wronged somebody, we should say sorry. Dan bila kita telah bersalah kepada seseorang, kita harus bilang maaf. The same thing with God. When we have sinned against God, we need to say sorry and ask God for forgiveness. Sama halnya kepada Tuhan. Bila kita telah berdosa kepada Tuhan, kita perlu memohon ampun kepada Tuhan dan mengatakan maaf. And God in His grace forgives us. Dan Allah dalam kasih karunia-Nya akan memaafkan kita. So, I don't know what happened that the relationship was broken. But if you want to mend a relationship, you should start from that point. Jadi saya tidak tahu bagaimana hubungan itu bisa rusak dari awalnya. Namun bila Anda ingin memperbaiki, mungkin jalan paling mudah awal adalah minta maaf. And show love and concern. Dan tunjukkan kasih dan kepedulian. Yeah, sometimes, if let's say a parent has lost his temper and spanked the child, and the child felt that it was unfair. Contohnya ya, bila orang tua kehilangan kesabaran, kemudian memukul anaknya dan anak ini merasa bahwa ini tidak adil. Just hugging the child and saying sorry is all it takes. Sebenarnya hanya diperlukan memeluk anak itu lalu minta maaf. Itu saja. Yeah. So I don't know the details of the situation. So here's some general guidelines.
Jadi sebenarnya saya tidak tahu detail dari keadaannya, namun itu adalah cara-cara umum untuk memperbaiki hubungan seperti itu. Let me share a text with you in Ephesians chapter 4, verse 32. Saya akan membacakan ayat dari Ephesians 4:32. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Okay, Priscilla. Baik. Semoga itu menjawab pertanyaannya ya. Lalu berikutnya ada yang bertanya, Dr. Sally, terima kasih untuk presentasinya. Ya, tadi disebutkan mengenai kekurangan fokus dan banyaknya gangguan atau distraksi. Nah, pertanyaannya adalah pendekatan yang seperti apa yang bisa dilakukan untuk membenahi masalah ini. Contohnya dalam membaca buku, mereka tuh lebih suka mendapatkan rangkuman 2 halaman daripada membaca bukunya secara keseluruhan. Jadi pendekatan apa yang bisa ditingkatkan? Terima kasih. Dr. Sally, thank you for your presentation. Like you mentioned before about lacking focus and distraction, the question is what enhancement approaches that one can do to improve this issue. For example, in reading a book, they prefer to get only the 2 pages summary and not the entire books. So what approaches that can be enhanced? That is a good question. Nah, itu adalah pertanyaan bagus. You know, reading has to be developed. Anda tahu membaca itu harus dikembangkan. Yeah, I think one of the best gifts that you can give to your children is to start them off with reading from the time they are babies. Mungkin hadiah terbaik yang bisa Anda berikan kepada anak-anak Anda adalah mengajak mereka membaca ya sejak mereka May I know how old the child is? What is the age of the child? Berapa umur anaknya? Can you type in the chat the age of the child? Baik, tadi bagi yang bertanya mungkin boleh dijawab di chat box ya. Tadi usia anaknya yang nggak mau baca buku, age 17 and 23. Usia 17 tahun dan 23 tahun. 17 and 23. Is it age 17 and 23? Yes. If they are that old, bila mereka sudah seusia itu, it's a bit difficult to get them into the habit of reading. Sudah agak sulit ya untuk membuat mereka menyukai membaca ya, atau membiasakan membaca. But perhaps you could find something that is of their interest. Mungkin Anda bisa mencari sesuatu bacaan yang they like to read. Yeah. Mereka sukai. Something that they are interested in. Sesuatu yang membuat mereka tertarik. Yeah. And you read the book. Anda bisa membaca bukunya. Give it to them. Berikan kepada mereka. And have a discussion with them. Lalu berdiskusi kepada mereka. And give them questions. You know, I forgot what this person did or what, and ask them to find the answer in the book for you. Anda bisa seperti memberikan pertanyaan atau seperti bertanya, aduh apa ya yang si orang ini lakukan di buku ini, dan minta mereka mencari jawabannya untuk Anda. But it must be something that they are interested in. Tapi itu harus sesuatu yang mereka suka ya, topiknya. At 17, it's pretty hard to try to interest them in the habit of reading. Jadi umur 17 itu sudah mulai sulit ya untuk mengajak mereka memulai kebiasaan membaca, itu agak sulit. But what you could do is perhaps share with them what you have learned about, from this seminar.
Tapi mungkin Anda bisa mengajarkan kepada mereka ya apa yang sudah Anda pelajari dari seminar ini. Yeah, the importance of reading. Pentingnya membaca. And appeal to them on the basis, say that, you know, you want to be successful in life. Jadi seperti ajak mereka berbicara ya, dengan misalnya membuat bertanya bilang, kalau mereka ingin sukses dalam hidup. And reading is a very important part of life. Membaca tuh sangat bagian yang sangat penting dalam kehidupan. You know, I think that because of the appearance of the internet and comics, that our children are slowly losing this habit of reading. Saya rasa karena munculnya internet dan komik, anak-anak kita tuh mulai kehilangan minat membaca mereka. Yeah, there are lots of these animes and you know, these Japanese comics that's circulating. Jadi people don't even read; they look at pictures. You know. Jadi begitu banyaknya anime, komik-komik Jepang. Jadi anak-anak ini bahkan tidak membaca lagi, mereka cuma melihat gambar. Yeah, you might just share your concern that, you know, for his own future, for his own success, that he may want to consider reading a little bit more. Anda bisa berdiskusi pada mereka dan mengatakan bahwa demi kepentingan mereka sendiri, kalau mereka mau sukses, maka mereka harus membaca. Yeah, maybe give them an incentive. Atau berikan insentif atau hadiah pada mereka. Yeah, if you read this book and tell me the story or discuss it with me, then you will get a prize for it. Anda bisa memberikan insentif ya, misalnya Anda bilang, kalau kamu baca buku ini, lalu ceritakan kepada Mama, mungkin Mama akan kasih hadiah. Seperti itu. But at 17, remember that they are almost adults. Nah, tapi ingat untuk usia 17 tahun tuh mereka hampir sudah disebut dewasa. And they have to make their own choices in life. Dan mereka harus bisa membuat keputusan untuk hidup mereka sendiri. Yeah, and you know, you cannot force them to do anything, really. Dan Anda tidak bisa memaksa mereka untuk melakukan sesuatu sebenarnya. Yeah, my husband always reminds me, God never forces anybody to do anything. Suami saya selalu mengingatkan saya bahwa Tuhan itu tidak pernah memaksa siapapun untuk melakukan sesuatu. He gives us the power of choice. Tuhan memberikan pilihan untuk kita. Yeah. And I suggest that you sit down with your 17-year-old and have a chat with him about the importance of reading. Jadi saya sarankan Anda duduk bersama anak Anda yang sudah berusia remaja ini, 17 tahun ini, dan berdiskusi tentang pentingnya membaca. Challenge him. Tantang anak Anda. Yeah, challenge him, persuade him, but eventually he has to decide that he wants to do it. Jadi Anda boleh menantang, membujuk, namun pada akhirnya harus dia sendiri yang membuat pilihan untuk mau membaca. So express your concern and love for him. Tunjukkan bahwa Anda ini merasa ini tuh sesuatu, Anda peduli. But leave the decision to him. Tapi biarkan dia sendiri yang memilih. Yeah, especially the 25-year-old. There's no way you can force them to develop a habit Apalagi of reading. Untuk yang sudah berusia 23 tahun, udah tidak bisa diajarkan untuk menyukai membaca. Yeah, pray for them. Berdoa untuk mereka. Yeah, I can understand that not everybody will enjoy reading. Saya tahu bahwa tidak semua orang bisa menyukai membaca. Yeah, it's a preference. Itu adalah suatu pilihan ya, kegemaran. That's right. So let's not be so stuck in that idea that
reading is so important. So you must have the habit. Jadi jangan juga Anda tersangkut pada suatu ide bahwa membaca ini sangat penting ya untuk hidup. Jadi kita harus membaca. So if they are 17 and 25, I'm speaking according to the fact that they are 17 and 25. They are already adults. Jadi kalau kita bicara dalam konteks umur mereka sudah 17 dan 23 tahun, sebenarnya mereka sudah dewasa. Yeah. Address it once seriously with them. Coba bicarakan dengan serius satu kali dengan mereka ini. But don't nag. Tapi jangan terus-terusan mengganggu mereka tentang hal ini. Tell them that the decision is up to them. Bilang kepada mereka bahwa pilihan tetap ada di tangan mereka. Baik, mungkin ini adalah satu pertanyaan terakhir ya, karena waktunya sudah menunjukkan pukul 3:45. Bagi pertanyaan-pertanyaan Bapak Ibu yang sudah menuliskan di chat box dan belum terjawab pada hari ini, saya akan merangkumkan semuanya dan akan semaksimal mungkin di next session, di sesi sesi Sabtu depan akan coba mungkin untuk dibahas secara singkat ya. Oke, pertanyaan terakhir kita hari ini adalah bagaimana cara menghadapi orang tua yang berpikir cara mengajarnya itu adalah cara yang paling benar dan tidak mau mengerti pada generasi-generasi di bawahnya. So, the question is how to face a parent who thinks their teaching is the best and they don't want to understand and listen to this generation. No, I don't quite understand. Teaching is the best. So the parents are thinking that their teaching is always the best. So whenever the children ask or give some inputs, they don't want to listen. No, well, like some parents think that their way of teaching is the best, and they don't want to listen to the next generation. Yeah. Oh, we have many parents like that. Ya, kita mempunyai banyak sekali orang tua seperti itu. But they are the parents. We are not. Ya, namun mereka adalah orang tuanya, kita bukan. So unless it's a very good friend that you can, give a hint to the friend. Jadi kalau mereka teman baik kita bisa kasih seperti hint ya, seperti sindiran-sindiran juga. Yeah. Other than that, I don't think we should be going around telling people how they should parent. I mean, we have this seminar. People who come, they want to come and listen. But whether you do it or not is entirely up to you. It's your choice. Jadi kita juga tidak bisa bilang ke orang-orang, kamu tuh parenting kamu salah. Jadi kita tuh seminar ini saja, siapa yang mau mendengar, mereka akan datang gitu. Tapi itu benar-benar terserah mereka mau menerapkan atau tidak. Yeah, I mean, I presented the research, the current research that this is happening. It's up to you whether you want to believe or follow or not. Jadi saya sudah berusaha memaparkan keadaan dari research yang ada. Namun ini terserah kepada masing-masing kita untuk mau menerapkannya apa tidak. But I have no right to interfere into another person's way of parenting their children. Sorry? I have no right to interfere into another person's way of parenting. Jadi saya sendiri tidak bisa untuk intervensi orang lain bagaimana caranya mendidik. Somebody asked, maybe it means that these parents is from their grandparents' way of teaching. Oh, it's the grandparents. Maybe we don't know. Maybe like we teach our kids, but their grandparents think that their way is the best. Maybe. Okay. Where you have a generation gap, you can run into a problem like that. Jadi ini bisa terjadi dengan adanya perbedaan gap generasi ya.
So if it's the grandparents that don't parent the same way, jadi bila ini adalah kakek neneknya yang tidak mendidik dengan cara yang sama, I mean, in a situation where if you as the parent, jadi dalam situasi yang Anda adalah orang tuanya, then you have the right, and usually you have the control over how you're going to treat your kids, right? Jadi kalau kita orang tuanya itu sebenarnya kita yang punya keputusan atau kontrol bagaimana kita mendidik anak kita. But if your kids are being taken care of by your parents, tapi bila anak-anak kita dididik oleh nenek kakeknya, then you have to tolerate the fact that they are going to take care of your children the way that they want to. Right? Jadi kalau mereka yang menjaga, ya Anda terpaksa menerima kenyataan bahwa mereka akan didik anak Anda seperti mereka mendidik anak mereka sendiri. Yeah. So you have to let go. Unless you are in control of the situation as a parent, you take care of your own children instead of letting the grandparents take care of your children. Jadi kecuali Anda sendiri yang mengurus anak Anda, bukan orang tua Anda bisa mengontrol situasinya. Tapi bila orang tua Anda yang terpaksa mengurus, ya Anda harus relakan. But it's okay to explain to your children the different parenting style. Namun ada baiknya bila Anda mengajarkan berbicara kepada anak Anda tentang perbedaan cara didikan. Yeah, it's not a matter of right or wrong, but it's a matter of preference. Jadi itu bukan tentang mana yang benar, mana yang salah, tapi itu lebih ke pilihan. I hope that answers the question. Semoga itu menjawab. Oke, Dr. Sally, maybe the very last question. Mungkin ini pertanyaan yang sangat terakhir ya. Di sini karena ada 2 peserta dari Zoom ini yang bertanya, jadi saya juga ingin tahu nih. Tadi ada Dr. Sally ada mention tentang pornografi ya. Jadi ini secara singkat saja saya rangkumkan 2 pertanyaan. Bagaimana cara untuk memberitahu kepada anak-anak generasi Z untuk tidak menonton pornografi secara diam-diam? Atau mungkin dengan kata lain bisa juga gimana diberikan contoh-contoh kalimat diskusi atau teaching method yang dikatakan kepada anak-anak ini yang sudah terlanjur teradiksi nih. Jadi ada 2 pertanyaan ya. Jadi yang pertama adalah gimana caranya supaya yang belum terlalu teradiksi ini tidak diam-diam terus melakukan. Atau yang kedua yang sudah diadiksi ini gimana caranya supaya kembali gitu ya. In translation, how to convince Gen Z. There are 2 questions, Dr. Sally. So about the topic of pornography. So how to convince Gen Z children not to follow bad influence, especially silently watching pornography. And then the second question is how to face a sensitive, can you give example of a discussion, sentences to be told to teenagers who are addicted to pornography and masturbation? Like I said before, dealing with pornography is not an easy one that you and I can do. Seperti yang telah saya jelaskan tadi, menghadapi kasus pornografi ini bukan suatu hal mudah yang bisa dilakukan oleh orang-orang seperti Anda dan saya. Pornography is a secret sin. It's always done in secret. Pornografi itu adalah dosa diam-diam ya, selalu dilakukan diam-diam secara rahasia. Yeah, and you see, all this has to be related to the teaching of sexuality. Jadi ini tuh harus berhubungan dengan pengajaran kepada mereka tentang seksualitas. So from young, if the child has been taught and given the correct sex education, jadi bila sejak awal, sejak muda, usia muda, anak ini sudah diberikan pendidikan seks yang benar,
then it will be easy for them to see that pornography is wrong. Akan mudah bagi mereka untuk tahu bahwa pornografi ini salah. But if for a teenager who has not had any sex education, namun bagi remaja yang belum pernah mendapatkan pendidikan seks, then perhaps it's time for the parents to begin educating their teenager on the subject of sexuality. Mungkin ada baiknya bagi orang tua mereka untuk memulai mengajar kepada anak remaja ini, mengajarkan mereka tentang pendidikan seksualitas ini. I know this is a very sensitive topic. Saya tahu ini topik yang sangat sensitif. Most parents do not feel equipped to do it. Banyak orang tua yang tidak memadai ya untuk melakukannya sendiri. And you might have to seek help from other professionals to do it. Jadi Anda mungkin harus mencari bantuan profesional untuk melakukan ini, mengajarkan hal ini pada anak Anda. Yeah, I don't know whether in Mount Moriah, whether you have ever addressed this issue. Saya tidak tahu apakah di Mount Moriah kita pernah membahas topik ini. Because it is very much needed. Karena topik ini sangat diperlukan. So what we have done in some places where I have encouraged this kind of education is that they have engaged professionals to come and hold a seminar and give a talk to the teenagers and to the parents. Saya sendiri pernah menyarankan ke beberapa tempat. Caranya adalah mereka mengundang seorang profesional untuk mengadakan seminar dan mengundang anak-anak ini untuk diajar tentang pendidikan seksual. If your teenager is already involved in pornography, namun bila anak remaja Anda sudah terlanjur terlibat dalam pornografi, I suggest that you let him know that you know. Saya sarankan Anda memberitahukan atau memberitahukan anak Anda kalau Anda tuh tahu tentang hal ini. So at least he knows that you know. Jadi setidaknya anak Anda tuh tahu kalau Anda tahu. And you might want to learn a bit more about pornography and how it affects teenagers and adults. Dan Anda terpaksa mungkin harus belajar tentang pornografi ini dan mencoba mengetahui apa efeknya terhadap remaja dan dewasa. Yeah, I am still researching and learning about pornography myself. Saya sendiri masih mencari tahu dan belajar tentang pornografi ini. Yeah, we have a lot of seminars that I have attended on pornography. Saya sendiri sudah banyak mengikuti beberapa seminar tentang pornografi ini sendiri. But I'm not an expert at dealing with this problem. Namun saya sendiri bukan seorang ahli untuk menghadapi masalah seperti ini. Like I said, it calls for a professional psychotherapist who specializes in this area to deal with it. Oke, jadi seperti yang telah saya bilang, kasus seperti ini tuh membutuhkan tenaga profesional ya, psikoterapis yang khusus menangani masalah pornografi. Anda membutuhkan bantuan profesional. Now, I'm not sure if in Jakarta, I'm sure there's private psychotherapists who deal with pornography in Jakarta. Saya sendiri sebenarnya yakin, saya tidak tahu, tapi saya yakin mestinya ada di Jakarta tempat psikoterapi yang khusus bergerak menghadapi kecanduan pornografi ini. It might be good if you would talk to these experts and see what are the next steps you can take with your teenager. Jadi ada baiknya Anda berbicara dengan ahlinya, lalu menentukan langkah selanjutnya untuk diambil terhadap remaja Anda. But warn this teenager about the effects of it. Namun tetap beri
tahu anak Anda ini tentang efek jeleknya dari pornografi ini. Because it's not just for now, it's for his future. Bila tidak sekarang, untuk masa depan dia. Pornography has destroyed many marriages. Pornografi ini sendiri sudah menghancurkan banyak sekali pernikahan. So if he is interested in his future, in his in a good marriage, then he needs to fix this problem. It is a Jadi beritahu dia bila dia sendiri ingin mempunyai pernikahan yang sukses, maka masalah ini harus dihadapi. Okay. Oke, baik. Mungkin waktunya sudah hampir pukul 4 ya. Kita tutup sesi Q&A hari ini. Yang nanti mungkin untuk beberapa pertanyaan di sini yang belum dijawab akan coba dibacakan di sesi selanjutnya ya. Oke, baik. Sekarang mungkin kita semua bisa nyalakan kamera untuk kita berfoto bersama-sama. Kita berikan pose yang terbaik ya, yang ceria. Saya masih menunggu ya beberapa ibu, bapak mungkin yang mau menyalakan kamera. Oke, baik. Apakah sudah tidak ada lagi? Oke, baik. Senyum yang lebar ya. Smile everyone. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi ya. 1, 2, 3. Oke, terima kasih yang sudah menyalakan kamera. Wah.